saya dengan NIM 12203.025. Dalam video ini saya akan membahas tentang efisiensi kebijakan moneter di beberapa negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Euro, Jepang, dan Brazil. Kita akan lihat bagaimana Bank Sentral menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan, serta apakah kebijakan itu efisien berdasarkan hasil inflasi dan tingkat suku bunga pada saat ini. Apa itu efisiensi kebijakan moneter? Singkatnya, efisiensi kebijakan moneter artinya seberapa tepat dan cepat kebijakan atau misalnya kenaikan atau penurunan suku bunga mencapai tujuan utama, yaitu stabilitas harga atau inflasi dan mendukung aktivitas ekonomi. Indikator yang sering dipakai yaitu inflasi tahunan atau CPI _HICP, suku kebijakan, dan ekspektasi inflasi. Untuk negara Indonesia, Bank Indonesia atau BI fokus menjaga inflasi dalam target sekitar 2,5%, kurang lebih 1% di kerangka target terdekat. Data terbaru menunjukkan inflasi tahunan Indonesia sekitar 2,7% November 2025, sementara Bank Indonesia menahan Bank Indonesia Rate pada 4,75% pada rapat kebijakan terakhir. Kombinasi inflasi yang relatif rendah dan suku bunga yang moderat menunjukkan bahwa kebijakan moneter BI saat ini cukup efisien dalam menstabilkan harga tanpa menekan pertumbuhan secara berlebihan. Meskipun efektivitas jangka pendek juga tergantung pada faktor fiskal, pasokan pangan, dan nilai tukar. Pada grafik Indonesia terlihat bahwa inflasi menurun signifikan dari tahun 2023 ke 2024 dan relatif stabil di tahun 2025 pada kisaran 2-3%. Di sisi lain, suku bunga kebijakan Bank Indonesia justru diturunkan secara bertahap. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia cukup efisien karena penurunan inflasi berhasil dicapai tanpa harus mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lama. Artinya, Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas harga sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam negara Amerika Serikat, The Fed selama 2022 sampai 2024 meningkatkan suku bunga untuk meredam inflasi tinggi. Pada Desember 2025, Fed sudah mulai menurunkan suku atau serikat 25 BP sehingga range target Federal Fund 3,50 sampai 3,75%. Perkembangan terbaru menunjukkan adanya pemotongan bertahap. Inflasi inti Amerika Serikat masih lebih tinggi dibanding target 2% pada beberapa bulan terakhir. Data yang diambil dari data CPI bervariasi antar bulan. Efisiensi kebijakan di Amerika Serikat dinilai lewat kecepatan normalisasi suku bunga dan bagaimana penurunan suku mempengaruhi inflasi inti serta pasar tenaga kerja. Ada debat apakah penurunan suku sudah cukup cepat atau terlalu konservatif. Bisa dilihat di samping saya, grafik Amerika Serikat menunjukkan bahwa inflasi menurun secara bertahap sejak 2023. Namun, suku bunga kebijakan The Fed sempat bertahan tinggi di 2024 sebelum mulai diturunkan di 2025. Hal ini mencerminkan kebijakan moneter yang sangat berhati-hati. The Fed lebih memprioritaskan penurunan inflasi secara berkelanjutan meskipun beresiko menekan pertumbuhan dalam jangka pendek. Dalam Euro area mencatat inflasi yang mendekati target 2% setelah fluktuasi energi dan jasa. Estimasi flash Eurostat menunjukkan inflasi tahunan sekitar 2,2% pada bulan November 2025. ECB dalam 2025 bersifat berhati-hati, menaikkan suku sampai menekan inflasi dan kemudian melihat sinyal untuk pelonggaran. Efisiensi ECB terlihat dari kemampuan menurunkan tekanan inflasi energi atau layanan sambil menjaga aktivitas, namun risiko pertumbuhan tetap ada bila suku terlalu ketat. Pada grafik Euro area, inflasi turun cukup cepat dari level tinggi di 2023 menuju mendekati target 2% pada 2025.
Suku bunga ECB meningkat tajam di 2024 dan mulai stabil di 2025. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter ECB relatif efisien, terutama dalam meredam tekanan inflasi akibat krisis energi, meskipun pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa cenderung melambat. Dalam negara Jepang mengalami inflasi positif setelah bertahun-tahun deflasi. CPI bergerak di atas 2% akhir-akhir ini. Bank of Japan atau BOJ mulai normalisasi kebijakan, menandai kenaikan suku dan end of yield curve control. Dengan berita terbaru menunjukkan kenaikan suku yang membawa policy rate menuju 0,75% atau pengumuman atau ekspektasi base 2025. Tantangannya memastikan kenaikan suku tidak membuat ekonomi tercekik dan menghindari kejar inflasi yang membuat Bank of Japan tertinggal. Efisiensi Bank of Japan akan dinilai dari kemampuan menahan inflasi yang dipengaruhi impor atau yen melemah dan upah yang meningkat. Grafik Jepang memperlihatkan kondisi yang unik. Inflasi sudah berada di atas 2%, tetapi suku bunga baru naik secara perlahan dari level mendekati 0. Ini menunjukkan bahwa Bank of Japan sangat berhati-hati dalam menormalisasi kebijakan moneter setelah puluhan tahun menghadapi deflasi. Efisiensi kebijakan Jepang masih menjadi tantangan karena bank sentral harus mengejar inflasi tanpa mengguncang stabilitas ekonomi. Dalam kebijakan moneter negara Brazil punya suku kebijakan sangat tinggi untuk menahan inflasi historis. Selic rate tetap tinggi sekitar 15,00% pada Desember 2025. Meskipun inflasi IPCA melandai ke kisaran 4,4 sampai dengan 4,5% pada November 2025, kebijakan yang ketat tampak efisien menurunkan inflasi. Tetapi biaya pembiayaan tinggi menekan investasi domestik. Jadi, efisiensi diukur dari trade-off inflasi turun tetapi ada biaya output atau growth. Grafik Brazil menunjukkan perbedaan yang cukup ekstrim. Inflasi relatif terkendali di kisaran 4-5%, tetapi suku bunga kebijakan tetap sangat tinggi. Hal ini menandakan kebijakan moneter yang efektif dalam menekankan inflasi, namun kurang efisien dari sisi pertumbuhan karena biaya kredit menjadi mahal bagi dunia usaha dan masyarakat. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan moneter berbeda-beda di tiap negara. Indonesia, Euro area relatif lebih seimbang. Amerika Serikat sangat berhati-hati dan Jepang masih beradaptasi. Sementara Brazil menekan inflasi dengan kebijakan yang sangat ketat. Dari perbandingan ini, Indonesia dapat dikatakan berada pada posisi yang cukup baik dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Perbandingan singkat dan pelajaran untuk negara Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya. Yang pertama, negara dengan inflasi tinggi atau Brazil di masa lalu menuntut suku bunga yang tinggi untuk menekan harga dan menjadi efektif tetapi mahal bagi pertumbuhan. Perbandingan yang kedua, negara yang berhasil dekat target atau Euro area, Indonesia saat ini, menunjukkan bahwa kombinasi suku moderat dan ditambah kebijakan fiskal atau pasokan tepat bisa jadi efisien. Yang ketiga, Jepang menunjukkan risiko normalisasi terlambat, di mana bank sentral harus mengejar inflasi. Sementara Amerika Serikat menunjukkan kehati-hatian dalam menurunkan suku secara bertahap. Untuk Indonesia, mempertahankan komunikasi kebijakan, respon yang cepat terhadap shock pasukan atau pangan energi, dan koordinasi fiskal penting agar efisiensi kebijakan moneter tetap terjaga. Kesimpulan dari saya, efisiensi kebijakan moneter bukan hanya soal angka suku bunga, melainkan juga ketepatan waktu, komunikasi, dan konteks ekonomi domestik. Indonesia saat ini menunjukkan indikator inflasi dan suku yang mengindikasikan efektivitas kebijakan Bank Indonesia, tapi tetap perlu waspada terhadap risiko eksternal atau nilai tukar, harga komoditas, dan shock pasukan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.